di posisi siswa. Nah, ini tampilan sebagai siswa ya Bu Afifah ya? Ini sebagai siswa nih Bu. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau di depan ini nih. Jadi ada info-info. Tadi terakhir itu barusan yang paling baru itu adalah Ibu Ermina ya. Betul. Ibu Guru Ermina nih barusan sudah memposting materi baru bermain itu belajar. Jadi ketika diklik, dilihat, nah, kita bisa lihat langsung menuju ke video yang tadi Bu Ermina share ya. Tapi dia bentuknya bukan tugas ya Bu? Bukan, lebih materi. Jadi materi ajar. Kita coba ke tugas yang diberikan oleh Bu Yanti. Nah, tugasnya biasanya warnanya berbeda antara tugas yang sudah kita serahkan Betul. Dengan tugas yang belum kita serahkan. Kalau kita sudah menyerahkan tugas itu biasanya warnanya seperti ini ya, lebih gelap. Nah, jadi kalau saya termasuk orang yang kalau di tugas masih berwarna itu terasa terganggu gitu Bu Yanti. Betul. Jadi saya harus saya warnanya masih terang apa masih gelap kapan sih? nih warnanya berubah biar jadi abu-abu semua gitu. Jadi benar-benar apa ya itu ada kecenderungan apa ya seperti itu. Jadi benar-benar kalau ada yang masih belum terselesaikan atau masih warnanya beda itu gemes banget biar warnanya sama. Biar warnanya jadi abu-abu terang ya. Biar warnanya jadi abu-abu gelap kan ternyata abu-abu terang semua gitu. Jadi pokoknya kayak gini nih. Misalnya evaluasi kan karena lihat ini termasuk tugas ya. Betul. Jadi kita bisa klik kalau misalkan sudah dikerjakan berarti harus wajib diklik serahkan agar guru-guru bisa mengerjakan begitu ya, bisa menilai ya, gitu ya Bu Yanti. Jadi nanti ditekankan kepada siswa kita kalau misalnya sudah mengerjakan selesai itu harus klik serahkan atau turn in ya. Ya, betul. Tuh. Itu jadi tampilannya seperti ini. Jadi dipastikan ketika mengerjakan tugas selesai kirimkan. Seperti itu. Bisa nggak sih dibatalkan? Gimana Bu? Ada satu lagi, ketika tugas itu ada kopiannya, kita tidak perlu mengcapture ya Bu Afifah ya, tidak perlu screenshot, karena ini sudah muncul kopian untuk masing-masing siswa. Iya, jadi kita nggak usah. Harus tidak ada, bisa di screenshot ketika sudah mengerjakan. Kayak gitu. Jadi itu udah tugas kita, udah bagian kita, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggal kirim aja. Tadi untuk membatalkan tugas nih, kalau misalnya yakin Bu Afifah. Aduh, kayaknya saya ada yang salah nih Bu ya. Kayaknya saya ada yang salah nih. Kayaknya saya harus lihat lagi tugas saya cek lagi, ternyata ada yang salah, kurang apa. Saya batalkan deh. Gitu ya. Betul, batalkan pengiriman. Gitu. Jadi kita kerjain lagi. Selama batas waktunya belum limit gitu Bu Yanti. Betul, bisa dilakukan itu. Tuh. Sudah selesai. Nah, itu adalah tampilan Google Classroom bagi siswa ya Bu Afifah ya. Yang tadi yang Bu Afifah tampilkan. Sementara tadi yang guru itu yang tadi saya tampilkan sebelumnya. Jadi sebenarnya dari Google Classroom ini sendiri efektif ya. Kita bisa mengajak siswa untuk berdiskusi atau untuk mengajak siswa tanya jawab terkait dengan KBM yang sudah dilaksanakan atau mungkin belum dilaksanakan. Bahkan kita bisa menyapa siswa di forum, sama halnya kita sedang chatting di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Nana, selamat pagi, kalian sehat semua. Nah, itu kita bisa masukkan dalam forum di Google Classroom. Ini sebenarnya sangat mudah sekali, dan kalau kita mau mencoba itu pasti sangat mudah. Kalaupun ada hal-hal yang tadi yang misalkan terlewatkan atau ada yang kita salah atau yang lupa, itu kita jangan pernah ragu untuk mencoba dan memperbaiki. Karena kan kita belajar dari suatu kesalahan, belajar dari suatu pengalaman ya. Ketika kita mencoba, berarti kita sudah ada pengalaman yang dapat kita ambil dari yang sudah berjalan. Atau bahkan kita bisa berbagi seperti ini karena kita berbicara karena kita sudah menjalankan ya Bu Afifah ya. Makanya kita sama-sama berbagi. Bahkan ya, saya yakin rekan-rekan yang hebat ini yang saat ini ikut berpartisipasi itu pasti mereka sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih dari kita, dan barangkali masih ragu untuk menyampaikan atau bagaimana ya saya ingin berbagi. Nah, inilah forum-forum seperti inilah kesempatan kita untuk berbagi dan berdiskusi.
begitu. Jangan malu ya Bu Yan ya. Betul. Oke, barangkali untuk Google Classroom ada pertanyaan dari rekan-rekan, bisa di chat atau bisa langsung raise hand atau bisa langsung menyampaikan. Jangan lupa menyebutkan nama dan sekolah ya Bu ya. Ya. Silakan Ibu dan Bapak, barangkali ada dari Ibu dan Bapak yang akan mengajukan pertanyaan atau mau menyampaikan pengalaman. Betul. Pertanyaan atau pengalaman yang sudah dijalankan selama PJJ ini kurang lebih 2 tahun ya? Oh, 2 tahun cukup lama juga ya. 2 tahun dah ya. Sepertinya juga akan lanjut lagi nih. Betul nih. Tetap menjalankan PJJ. PJJ. Oke, silakan rekan-rekan yang hebat. Ini apakah masih asik mengerjakan live worksheet ya? Saya perhatikan. Coba saya cek sendiri deh. Live worksheet-nya sudah siapa saja yang mengirimkan. Oh, kalau ada siswa yang orang tuanya ganti HP, bagaimana dengan Classroom-nya, Bu? Bisa Bu, masih bisa. Jadi kita tinggal download aplikasi Google Classroom-nya di HP yang baru ya, di Android yang baru atau gadget yang baru. Kemudian nanti masukkan kembali kodenya. Yang penting kalau memang emailnya masih sama, itu akan otomatis muncul kelas itu. Tapi kalau misalkan email dari gadgetnya berubah ya otomatis, maka email yang ada di HP itulah yang muncul. Jadi kalau bisa sih dikondisikan alamat emailnya sama. Email yang dipakai di Classroom ya? Betul, supaya nanti gurunya juga nggak bingung, ini nama misalkan nih, biasanya kan siswa itu menggunakan email orang tua ya. Biasanya menggunakan email orang tua. Nah, kita di sini harus bisa mengorganisir ketika email dari orang tua itu masuk, kita sampaikan pada siswa, tolong yang namanya A siapa, namanya B siapa. Jadi kita bisa mengatur pada format tulisan atau format lainnya. Yang penting emailnya jangan lupa, alamat email sama password emailnya. Jadi mau di HP apapun, kalau pindah HP, pinjam HP ayahnya mau masuk Classroom ya bisa ya Bu ya? Bisa. Yang penting emailnya sama. Jadi tidak berganti-ganti. Nanti gurunya yang bingung emailnya kalau banyak. Oke, ini ada pertanyaan Bu Afifah, ada raise hand dari Bu Irma. Bagaimana Bu Irma? Ya, silakan Bu. Bukan Bu Irma, Bu Irma apa Bu Gina? Bu Gina. Oh, Bu Gina ya, silakan. Silakan Bu Gina, Teh Gina. Saya panggil Teteh Bu, teman saya kuliah soalnya. Oh, mangga silakan. Ya, bismillah Bu Yanti dan Bu Afifah. Mohon izin bertanya. Ya. Bentar, saya mute dulu yang lagi bocor ya. Bentar, Teh. Ya, silakan. Mangga, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali ilmu 3 hari ini. Ilmu baru bagi saya. Yang saya tanyakan, saya kan ditugaskan di kelas 1 ya Bu. Di kelas 1 selama ini memang kita tidak online ya. Jadi sistemnya ya guling itu. Guru keliling. Karena keterbatasan lain-lain lah ya di sini karena kita di pelosok. Keterbatasan perangkat dan lebih ke pengetahuan orang tua. Saya coba via WA waktu itu, karena saya baru ini bulan kelima di sini, saya coba via WA untuk anak-anak, memang partisipasi orang tua itu dan anak-anak itu sekitar masih 60% di WA itu. Ketika sekarang, wah ini menarik banget nih kalau coba pakai Google Classroom, terus juga kan pembelajaran juga banyak ya di yang Ibu sampaikan dengan Bu Afifah. Mumpung kita masih ajaran baru nih Bu, langkah awal apa yang harus saya lakukan nih sebagai guru untuk minimal kita bisa mulai nih di bulan Juli pakai Google Classroom ini untuk anak-anak kelas 1 ya, untuk anak kelas 1 kan lebih banyak yang menarik ya, kita bisa pakai live worksheet dan lain sebagainya. Langkah apa nih Bu yang harus saya lakukan sebagai guru untuk memulai nanti di tahun ajaran baru? Itu mungkin Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan dari Bu Gina. Bu Gina ini ngajarnya di Subang, Bu. Di Subang. Di wilayah pesisir pantai. Wah, di Subang. Kalau saya sih asik sekali di pantai nih. Ini ada yang kedua nih Bu. Kita tampung dulu aja ya. Dari Bu Ermina lagi, Bu, cara membuat absen yang otomatis setiap hari bagaimana? Setiap ini selama ini pakai GF
Google Form ya dari Gmail, mau pindah ke lain hati Classroom ini. Oh, mau pindah ke Classroom, katanya Bu mau pindah ke lain hati kayak kopi. Pindah ke lain hati. Bisa Itu Bu, gimana nanti Bu? Gimana? nanti saya akan tampilkan juga membuat absen yang bisa berulang ya, tanpa kita harus Iya. yang harus membuat lagi. Tapi nanti time limitnya kita akan atur. Bisa nanti kita akan buat. Langsung Bu dijawab aja Oh, langsung dari jawab Bu aja Gina nih. tadi. Oke. Tadi dari Bu Gina ya, dari Subang, dari Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ini sudah ikut bergabung. Terkait dengan bagaimana untuk memperkenalkan Google Classroom, otomatis ya kaitannya dengan Google Classroom daripada menggunakan WhatsApp. Tentu saja kita di awal tahun ajaran itu seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, kita harus memberikan observasi, ya kita harus melakukan observasi awal. Observasi awal itu seperti apa? Terkait dengan kondisi siswa dan orang tua. Makanya kita bisa nanti memposkan jenis kegiatan pembelajaran yang tepat untuk siswa. Apakah bisa menggunakan Google Classroom, apakah dengan cara guling, ya. Itu caranya bagaimana? Bisa melalui WhatsApp kita berikan survei dulu, Bu. Bisa melakukan survei dulu. Jadi ketika kita sebelum melakukan proses KBM, ketika kita sedang menyusun KBM pada awal-awal tahun ajaran atau program semester ya, program tahunan, kita bisa melakukan tindakan survei dulu setelah pembagian tugas guru. Nah, kita adakan survei, kita berikan catatan atau berikan note ya kepada orang tua. Silakan pilih option-option yang tepat untuk proses KBM yang akan dilaksanakan di kelas ibu. Jadi kita berikan peluang atau berikan pilihan-pilihan. Jangan sampai kita memaksakan juga kepada orang tua, ini wajib loh menggunakan Google Classroom. Kita tidak bisa seperti itu. Karena tadi betul. seperti permasalahan yang dihadapi Bu Ayu ya, bagaimana yang tidak memiliki gadget. Nah, kita berikan option apakah dengan sistem guling, karena kondisinya memang PJJ ya, atau dengan sistem online, menggunakan Google Classroom, atau dengan cara tadi blended learning, ada dua. Tatap muka secara langsung atau pembelajaran langsung, atau dengan cara online atau luring, daring ya, sorry. Nah itu tahap yang harus kita laksanakan. Dari situ kita bisa mendata prosentase mana yang dapat kita lakukan untuk pilihan yang diberikan oleh orang tua. Dan ini bisa didiskusikan juga dengan tim bidang kurikulum atau bagian dengan guru-guru yang lain ketika kita menyusun kurikulum program pembelajaran untuk yang akan kita lakukan di tahun ajaran baru tersebut. Bahkan kita juga bisa menentukan jenis materi, jenis evaluasi akan diberikan kepada siswa. Kalau memang tidak memungkinkan menggunakan Google Classroom dan mayoritas orang tua memilih WhatsApp, ya nggak jadi masalah sebenarnya. Kita tinggal menggunakan link yang kita manfaatkan dari Drive itu, bagikan kepada siswa melalui WhatsApp. Karena tidak akan salah satu yang sangat yang bermanfaat banget dari akun Belajar ID ini, ketika Bu Gina mengirimkan alamat link itu akan otomatis tersimpan di Drive, tidak akan tersimpan di handphone. Jadi ibu nggak akan merasa itu tadi handphonenya jadi ngehang dan overload ya. Gitu. Jadi awal kita melaksanakan observasi. Kedua kita mau nyusun program berdasarkan hasil observasi. Ketiga, kita bisa melaksanakan diskusi forum dengan guru-guru tentang kesiapan proses KBM yang akan dilaksanakan. Sebenarnya 3 poin itu saja sudah cukup. Karena kalau untuk kaitannya dengan perangkat pembelajaran itu kembali kepada bagaimana kita mengkolaborasikan atau kita menentukan untuk kegiatan KBM-nya. Itu barangkali Bu Gina. Ya, bagaimana Bu Gina? Intinya dikomunikasikan dulu ya Bu, direncanakan, dikomunikasikan. Dan fleksibel, itu sih sebetulnya. Jadi tetap fleksibel aja. Sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing. Solutif sekali. Ya, makasih katanya Bu Yanti. Alhamdulillah. Semoga sukses Bu Gina ya. Pegang kelas 1. Yang dari Bu ini ya, Bu siapa? Bu Ermina ya? Bu Ermina, ya. Oke. Nah, membuat Ermina absen. tadi menanyakan absennya biar nggak berulang-ulang, nggak numpuk Google Form-nya, itu bisa ya Bu ya? Kalau untuk di Google Classroom. Ya kan saya coba share screen lagi. Bagaimana caranya? Biar tiap hari nggak bikin terus Bu. Kadang-kadang lupa, belum bikin link absen gitu kan kadang-kadang ya. Itu dia. Kita akan share sebentar.
tab ininya Google Classroom saya buka dulu. Oke. Nah ini ya, saya akan kirim. Ini sudah nampak ya Bu Afifah? Sudah. Oke. Nah sini tugas kelas. Kita kembali kepada tugas kelas nih. Caranya bagaimana? Kita tinggal lihat di daftar hadir nih Bu Hermina. Kita bisa lihat daftar hadir. Kita klik ya. Contohnya daftar hadir berapa ini? Daftar hadir tanggal 23 hari ini ya. ini. Kita tinggal tambah dulu nih ya, buat gunakan kembali postingan. Nah, ini. Gunakan kembali postingan. Kita tinggal klik gunakan kembali postingan. Kita tunggu ini dari kelas percobaan ya. Kelas percobaan apa? Jangan-jangan tadi kelas percobaan ada banyak, saya bingung juga. Udah yang itu kayaknya benar. Bener ya. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena tadi kita akan memposting kembali daftar hadir supaya kita nggak bikin berulang-ulang, kita tinggal pilih. Nah, di sini ada daftar hadir. Ini gunakan kembali. Nah, seperti ini. Kita nggak capek bikin Google Form berkali-kali, Bu. Nah, tinggal ubah. Ininya tanggal 20, misalkan 24. Nah, kalau supaya lebih gampangnya lagi, sebenarnya yang tadi Google Form itu juga kita bisa edit ya. Kita bisa edit supaya tanggalnya tidak muncul, karena kan nanti akan otomatis pada time-nya itu akan muncul ya, tanggal dan waktunya itu di responnya. Kita buka di sini di Classroom kita, tinggal kita edit. Nah, ini bisa saja tanggal supaya lebih mudah lagi. Karena tadi menanyakan supaya bisa berulang ya. Kita buat tanggal, isi tanggal. Kehadiran. Nah, ini lagi, tambah lagi. Karena bisa berulang, karena kita bisa tahu nih anak itu mengisinya pada hari apa, jam berapa. Oke. Saya posting kembali ya. Saya refresh. Boleh Bu Afifah diisi lagi? Oke. Yang terbaru ya. Yang terbaru. 11:06 ya? Yang 24 Juni kan, Bu? 24 ya, boleh. Nanti saya lihat di sini. Oh iya. Refresh. Ada tanggalnya kan? Ada. Berarti yang tanggal 23 ya? Hadir. Kirim. Sudah. Responnya. Nah, sudah muncul tanggalnya. Jadi begini Bu Hermina, kurang lebih seperti ini ya. Karena kan tadi kita meminta yang berulang supaya daftar hadirnya tidak harus menggunakan, maksud itu tidak membuat lagi Google Form yang akhirnya banyak sekali daftar hadirnya. Kita cukup membuat satu Google Form, tapi kita tinggal mengatur isi dari ada tanggalnya. Ada tanggalnya gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan tanggal, mencantumkan tanggal, kemudian bentuk kehadirannya, apakah hadir dan tidak hadirnya. Kita lihat, Bu Hermina bisa buka, apalagi Bu Hermina sebagai guru ya. Itu kan di kelas percobaannya bisa dilihat, ada Google Form-nya, bisa dicek. Saya ikut bergabung. Bisa Bu kan? Nah, bisa. Nah, Bu Hermina juga bisa berkolaborasi untuk mengedit bahkan. Bisa mengedit. Karena kita kan sudah sama-sama jadi tenaga pengajar, Bu Hermina bisa mengedit, bisa menambah, bisa mengurangi, dan lain sebagainya. Mau Bu Hermina tambah ya. Daftar hadirnya bisa. Ini yang menarik tuh di sini. Atau bisa kita tambah yang daftar hadirnya misalkan mata pelajaran gitu ya. Supaya lebih efektif lagi. Kita tentang tema berapa, PB berapa, bisa diatur. Jadi nanti akan muncul dengan sendirinya di sini. Jadi kita tahu, oh siswa pada tanggal sekian, jam sekian. Kalau misalkan kita bicara tentang masalah kejujuran dan tidak kejujuran, ya itu kan relatif ya Bu Afifah. Kita mengatakan, anak ini kok nggak jujur sih? Kita bisa melihat dari track record di sini, dari timestamp.
Contoh Bu Afifah mengisi absen tanggal 23, sekarang Bu Afifah isi absen tanggal 22 misalkan, timeline-nya ada di sini. Ketahuan ya, tetap ketahuan. Oh, misalkan nih anak kemarin nggak ikut partisipasi, tapi dia ngisi daftar hadir, ya udah kita tahu. Jam berapa nih? Gitu ya. Ini Iya, kelebihan dari Google Classroom ataupun dari Google Form sendiri yang kita lampirkan pada Google Classroom itu banyak sekali. Iya. Bu, kalau saya menyimpan daftar hadir, materi, dan lain-lain di Classroom, bisakah mengirimkan linknya ke siswa melalui WA tanpa mereka membuka Classroom? Bisa sekali. Bisa sekali. Bisa. Caranya bagaimana? Nah, saya akan kirim ke chat aja ya. Misalkan di sini saya ada materi ya. Materi yang tadi saya sampaikan tuh tadi ada apa ya? Saya lupa. Nah, ini template Google for You ya contohnya ya. Ini yang tadi disampaikan ke siswa. Caranya untuk membagikan ke siswa melalui WhatsApp, itu kita tinggal klik kanan. Nah, sama halnya ketika kita berbagi kemarin, folder ya, link folder. Klik kanan, kemudian dapatkan link. Dapatkan link. Nah, sudah muncul seperti ini? Ya, sudah muncul seperti ini. Karena ini untuk siswa dan mungkin siswa itu tidak memiliki akun belajar ID ya, karena itu biasanya kesulitan membuka. Kita tinggal buka pilihan siapa saja yang memiliki link. Ya, ini catatannya nih, biasanya suka lupa. Kemarin masih banyak yang lupa ketika mengirim link ya. Setelah kita periksa tugasnya. Dibatasi ya Mas ya? Masih dibatasi, begitu saya buka, perlu akses, waduh. Ya, kita ulangi. Di sini tugasnya akan kita share ke siswa nih ya, melalui WhatsApp atau chat. Klik kanan, nah di sini, atau langsung juga di foldernya kalau memang ada beberapa file. Nah, kemudian dapatkan link atau bagikan link. Tapi kalau kita hanya mencari link yang akan dibagikan, kita cukup dapatkan link. Klik, pilih ya. Nah, di sini muncul, ingat, untuk semua saja. Siapa yang menerima link ini. Jadi jangan dibatasin. Nah, selanjutnya, jika siswa itu perlu untuk menyimpannya di handphone, ya, kita di sini pilihnya jangan mengakses biar saja. Kita masukkan ini sebagai editor. Kalau ini berupa dokumen untuk diedit ya, bisa kirim sebagai editor. Jadi nanti siswa bisa menyimpannya di handphone, bisa mengerjakan langsung dan dikirim kembali ke gurunya. Ya. Kalau misalkan memberi komentar, misalkan si guru memberikan tugas, ayo anak-anak ibu mau mengirimkan gambar, silahkan kamu beri komentar gambar tersebut. Jadi anak pun bisa memberikan komentar. Kalau hanya melihat saja, berarti hanya berupa materi yang tidak bisa diedit oleh siswa, tidak bisa dikomentari. Kita tinggal pilih mana nih. Kalau saya sih lebih senang kalau untuk yang sifatnya interaktif, editor. Jadi siswa bisa berinteraktif, bisa menyimpannya juga. Ya, saya akan pilih editor. Nah, setelah ini, kita tunggu. Nah, ini ada alamat linknya akan kita bagikan ke siswa. Kita tinggal copy atau salin ya. Salin, kita klik selesai. Kemudian saya akan kirim di chat. Nah, saya akan kirim di chat. Ini contoh Bu siapa tadi? Bu Sri ya? Bu Siti Atun. Nah, ini tinggal kirim linknya di grup. Oh, Bu Siti Asri ya. Udah, tinggal siswa membuka link tersebut. Nah, tadi kan, kalau ini kan tadi kepanjangan, ada cara memendekkan link tadi, bisa menggunakan CGG ini, atau bisa juga menggunakan Bitly. Jadi ada Bitly. Ini Bitly ya yang sering kali kita lihat dari informasi-informasi yang di-share ini dengan menggunakan Bitly. Tentu saja ini harus login ya, harus login menggunakan email kita. Jadi register dulu sebagai apa? Karena saya sudah punya, saya akan masuk. Jadi untuk mempersingkat link yang kita share ya Bu ya. Karena kalau kebanyakan gini kan kadang tanpa sengaja kita begitu ngirim kita hapus. Satu huruf ujungnya. Satu huruf saja kehapus itu berakibatnya fatal. Siswa tidak akan bisa membuka link tersebut. Nah, kalau kita masuk ke Bitly, di sini kita tinggal create. Dengan gigi ini, dengan gigi ini kita ya tadi bisa mengatur link yang kita kirimkan. Ya, namanya gampang tadi, juga ya. Misalkan ini tadi materi yang pertama, kita bisa customize ya. Bisa customize. Nah, ini klik customize, kemudian kita tulis saja materi oke, misalkan ya.
materi oke, misalkan gitu. Tinggal shorten URL-nya, diperkecil, nanti akan muncul. Oh, ini sudah Nah, ada. udah ada, ganti Saya, lagi. saya sudah kebanyakan membuat link di sini juga sih. Materi ABCD dulu gitu. Oke Materi lah, oke lah. oke lah, baiklah. Coba mau nggak dia? Nah, Oh ya, mau. Oh. makanya. Bahkan kita bisa mengirimkan dengan menggunakan QR code ya. Waduh, keren banget. Oh, kan canggih ya, pakai scan QR code gitu. Tinggal scan doang ya. Iya, tinggal scan aja gitu ya. Tapi kan biasanya nggak semua orang handphonenya atau Android-nya ada aplikasi scan code-nya, barcode-nya ya Bu Afifah ya. Ya kita Iya, cukup betul. kirim link-nya saja. Nah, kita akan coba nih di grup, sama nggak isinya? Ini ya, ini materi yang dari si Gigi nih. Nah, sekarang kita coba materi yang tadi dari Bitly. Nah, Bitly itu memang terbatas ya ketika kita akan, sorry. Saya ubah lagi link panjangnya ya tadi. Ini link panjangnya, saya masukkan ke sini. Karena tadi sama ya isinya, jadi ini kan pasti akan muncul. Nah, ini kalau di Bitly, pengaturannya itu nggak terbatas. Jadi kita tidak seperti halnya pada Gigi ya. Pada si Gigi ini kita atur bisa materi dan lain sebagainya. Tapi kalau pada Bitly, ini kalau kita mengatur dengan cara kita itu terbatas kecuali kita upgrade. Ini misalkan saya kasih materi, gitu ya, contoh ya. Materi 1 misalkan. Ini kadang ditolak, Bu. Kadang-kadang dia nggak mau. Kadang dia nggak mau, sombong ini. Kadang tuh kan ditolak kan. Udah pernah dipakai juga soalnya. Udah pernah dipakai juga bisa jadi gitu kan. Atau misalkan mungkin ini kodenya nih kebanyakan atau hurufnya kebanyakan. Paling ya kita bisa mengikuti alamat link yang sudah mereka siapkan atau kita juga bisa tambahkan yang sesuai saja gitu, misalkan MTR misalkan. Ya, saya kirim di chat lagi, isinya sama nggak? Kita coba. Boleh dicoba Ibu Bapak di rumah ya. Apakah di rumah, di sekolah lupa. Boleh dicoba masing-masing apakah ketika diklik link yang memakai Gigi atau Bitly itu apakah sama mengarah ke sana juga atau tidak? Bisa dites-tes lah apalagi di chat ini ya. Oh, ini tadi ada yang ini Bu Afifah. Sama katanya Bu, kata sama Pak ya. Kosasi. Nah, jadi nggak kebanyakan ya Bu ya bikin linknya sampai beredar. Apalagi kalau pas kebetulan lagi PTS ya Bu Afifah ya, lagi PTS. Iya, oh iya. Ya itu linknya banyak. PTS harus tema 1, tema 2, panjang, banyak lagi. Waduh, udah itu murid langsung bingung mana ini linknya. Yang mana ini Bu? Iya benar. Nah, ini untuk mempersingkat shorten URL atau shorten link ya. Ini ada pertanyaan Bu Afifah. Oh ya Bu Erwina, bagaimana Bu Erwina? Bisa dicoba ya? Pertanyaan, coba kita cek. Oh, tadi Bu Ermina pengen belajar. Jadi semangat untuk belajar banyak, kata Bu Amiati. Terus kata Bu Ermina, saya ingin belajar live worksheet dan PDF online, Bu. Oh, tadi PDF itu bisa dibuat live worksheet ya, Bu Er. Betul. Bu, kita kayaknya mungkin perlu ada lagi acara yang sama kayak gini, Bu. Jadi kita khusus misalkan hari ini kita bahas live worksheet gitu ya, Bu ya. Seru juga ya kayaknya. Sebenarnya kita bisa membuat forum diskusi Bu Afifah. Insya Allah nanti mungkin setelah kita webinar berakhir ini bukan berarti kita berakhir hubungan komunikasi kita ya Bu Afifah ya. Kita bisa tetap berkomunikasi, yaitu tadi bisa menggunakan Gmeet ya. Iya, kita coba ya. Kita coba nanti diskusi setelah setelah acara ini, mungkin besok atau lusa atau mungkin nanti malam. Bisa itu, silakan. Tinggal mengundang kami saja, kita berdiskusi ya. Bukan berarti kita memberikan mengajarkan, tetapi di sini kita berbagi pengalaman yang sudah kita jalani itu saja. Ya Bu Afifah ya. Barangkali Bu Afifah itu tadi materinya sudah cukup ya yang kita sampaikan dan ini sudah waktunya 11.24. Apa mau dilanjut atau bagaimana kemarin? Materi kalau untuk Google Form tadi sudah diulas sedikit ya Bu Yanti ya? Oh ya, Google Form juga. Sebenarnya Google Form sendiri ya itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya option ya, pilihan ganda. Nah, saya akan kupas sedikit ya untuk membuat boleh. Form. Bu Yanti mau minum dulu boleh Bu Yan? Boleh, saya minum dulu ya.
Ya, minum Kita dulu boleh. Bapak Ibu juga di rumah, di di tempat Zoom-nya masing-masing, silahkan boleh minum dulu. Oke, saya sudah minum. Sudah. Nah, Iya. saya bisa di sini untuk Google Form ya. Untuk Google Form kita buat formulir seperti ini. Karena saya disimpan di dalam folder yang bisa dibagikan. Nah, mungkin rekan-rekan banyak ya, ketika membuat soal kan ada yang namanya tema Ibu Afifah ya. Nah, ada tema 1, tema 2, atau KD lah, misalnya kita tentang KD. Biasanya PKN lah. PKN itu ada beberapa KD yang diujikan dalam PTS ya. Atau mungkin dalam satu tema itu ada berapa mata pelajaran. Sebenarnya kita dengan menggunakan Google Form ini bisa langsung terintegrasi beberapa mata pelajaran. Wah. Jadi satu Google Form bisa masukkan misalkan 2 mata pelajaran lah kita ambil contoh ya. Gampang, sebenarnya bukan gampang ya. Kalau kita mencoba bereksplor itu pasti banyak sekali. Nah, kita akan coba di sini ya. Contoh ini soal ya. Nah, ini soal. Misalkan di sini kita beri nama. Untuk nama sendiri, kadang kan siswa itu apa ya? Tulis namanya salah-salah ya. Iya. Ada yang namanya misalkan harusnya menggunakan ada pakai H, dia hilang H-nya. Harusnya ada S, S-nya hilang. Bahkan kadang suka nggak rapi antara huruf kapital dan huruf kecil itu bentrok ya. Nah, caranya kita singkat saja, kita bisa menggunakan kotak di sini pilihan drop down. Jadi Bu, maaf. Ke PJ tadi saya matiin yang lagi nyala. Oke. Maaf. Nggak apa-apa. Suara saya hilang. Ini ya satu, mungkin kalau yang sudah menggunakan Google Form sering kali ini udah familiar ya, sudah tidak asing ya. Kita dengan cara pilihan drop down. Atau misalkan nih untuk guru bidang studi kita bisa membuat drop down-nya misalnya kelas dulu. Kelas. Ya. Ini misalkan kelas 1 Pak. Ini guru soal agama misalkan ya. Atau PJOK. Nah, pertama kita tulis kelas dulu. Ini kemudian di sininya kelas 1B. Ini kita ambil 2 kelas aja ya. Kelas 1B, kelas 2. Kelas 1B, 1A. Nah, kita klik wajib isi. Nah, di sini kita bisa atur. Bisa atur ke arah mana ketika siswa itu menulis soalnya, jenis soalnya atau mungkin namanya. Nah, buka berdasarkan misalkan di sini, sorry, saya ini kan. Nih, buka di sini ya, saya klik buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini ya. Kita nanti untuk yang kelas A, kita pilih optionnya misalkan bagian 1. Nah, kita buat headernya lagi, subheader ya. Sorry, ini bukan subheader. Saya hapus dulu. Kita di sini ya, tambahkan bagian. Kita tulis di sini nama kelasnya. Kelas 1A misalkan. Kemudian tambah di sini ya, pertanyaan, misalkan nama. Nama, kita tinggal buat drop down nama-nama siswa di kelas 1A. Kita yang menyajikan nama-nama di sana, mereka tinggal pilih nantinya kan? Nah, begitu. Ya, contoh ini siapa nih, Bu Afifah gitu ya misalkan ya. Kelas 1. Di sini bolehlah siapa, ada Bu Gina ya yang dari Subang. Nah, untuk kelas 1B bagaimana? Sama, kelas 1B kita tinggal atur, di sini lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kita buat lagi bagian berikutnya. Kita buat dulu nih, di sini kelas 1, misalkan 1B. Kalau kita mau memilah kelas ya. Jadi nanti sama halnya ketika kita membuat soal. Soal pun yang per mata pelajaran begini, seperti ini. Ya. Ini tinggal tambahkan, misalkan di sini namanya, kita gunakan drop down lagi. Misalkan di sini, tadi Bu Ermina ya, nggak apa-apa kelas 1B ya. Terus ini siapa nih? Yang lagi chat siapa nih? Bu Ida deh. Ya, Bu Ida dari Bakti Jaya, saya jadikan murid kelas 1B ya. Ya, boleh. Boleh kan Bu Ida ya? Boleh ya Bu Ida ya. Ini Pak Ahmad Kosasi deh, kelas 1B ya. Nah, misalkan ini ya.
Ini adalah data siswa berdasarkan yang pilihan. Kita tinggal atur lagi. Nah, di sini. Nah, lanjutkan kepada bagian berikutnya atau buka bagian bagian 1 soal atau buka bagian 2 kelas. Nah, ini karena kelas 1A ya. Kita tinggal klik kelas 1A. Ini yang untuk option yang di sini. Ya, untuk double. Nah, yang ini yang kedua, kita masukkan di kelas 1B, buka 1B. bagian 3. Nah, udah sini. Waduh, jadi nanti satu Google Form ini kita bisa kirim ke beberapa kelas. Keren. Bisa 2 kelas sekaligus. Nah, nanti itu akan terpisah di spreadsheet-nya juga, akan terpisah di spreadsheet-nya. Jadi guru nggak pusing mana kelas 1, kelas 1B, 1A. Jadi nggak dalam satu spreadsheet ya, Bu? Tetap masih dalam satu spreadsheet, tetapi akan terpilah. Terpilah otomatis ya, nggak harus kita yang pilah. Jadi nggak gabung kelas 1B, 1A nggak dalam satu kolom gitu, tapi terpisah. Nah, ini ya. Untuk soalnya kan sama. Untuk soalnya sama. Iya, Jadi betul. kalau PJOK. Ya. Nah, di sini nanti juga ketika siswa sudah mengerjakan bagian sini, kita tinggal atur lagi, buka berdasarkan jawaban. Oh, ini 1B ya. Saya akan 1A dulu deh. Yang 1A kita. Misalkan di sini kita buat bagian lagi yang baru. Nah, ini adalah soalnya. Soal misalkan PG misalkan itu ya. Ini soal PG. Soal PG. Nah, kita atur bagian kelas 1A ini ketika mereka menjawab ya. Mereka akan lanjut. Nah, cara ngaturnya di sini. Ya. Nah, ini akan lanjut ke buka bagian soal PG. Setelah mereka mengisi nama, memilih nama mereka akan otomatis ke bagian 4. Yang soalnya. Nah, sama yang kelas B ini juga. Langsung buka bagian 4. Nanti kita akan tes ya. Nanti coba ya, Bu ya. Oke, gimana tampilannya? Ini berarti kita ganti ya. Ini misalkan PTS ya. PTS kelas kelas 1. Ya. Kemudian Bu, tampilannya atasnya bagaimana nih supaya cakep gitu ya. Kita tinggal sesuaikan tema. Ini pasti rekan-rekan udah banyak yang mempraktekkan ya. Kita tinggal pilih gambar, ada beberapa template yang bisa kita atur, bisa kita pilih, bahkan kita bisa mengunggah foto yang memang sudah tersimpan di Google Foto. Ini ada foto siapa ya? Itu siapa? Kayaknya ini dari WhatsApp ini masuk semua nih. Karena saya saya tuh WhatsApp itu semua terkoneksi dengan Drive. Jadi nggak perlu. Jadi udah dipindahin ke sana. Udah otomatis itu ya, udah sinkron. Atau kita bisa unggah dari folder kita atau dari perangkat kita ya. Bisa juga tema yang memang sudah disediakan oleh Google platformnya. Kita tinggal pilih mau tema apa. Kalau saya anak-anak ya, terus anak-anak. Iya, yang lucu-lucu. Balon bagus, mobil bagus. Misalkan ini ya, sisipkan. Nanti akan otomatis berubah tampilannya. Tampilannya, ya. Untuk warnanya merah misalkan itu. Untuk hurufnya, gaya hurufnya mau seperti apa nih? Kita tinggal pilih mau yang lucu. Katanya di sini yang lucu. Ya. Iya. Bentuknya seperti ini nanti. Memang lucu hurufnya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika soal, kita tinggal menambahkan pada bagian soal pilihan gandanya. Nah, apalagi kelas 1 ya. Ini kelas 1 kan suka ada mengelompokkan, juga ada memilah. Itu misalkan ini, kita akan pilihan ganda dulu ya. Mana kalau pilihan ganda mungkin sudah umum ya, Mbak Viva, tidak perlu kita ini kan ya? Iya, udah sering bikin ya. Udah sering ya. Kita cari pertanyaannya, misalkan urutkan ya. Urutkan gerakan, misalkan apa nih? Melompat ya. Melompat gitu. Melompat gaya katak misalkan. Nah, kelas 1 kan biasanya mereka menirukan ya. Misalkan melompat gaya katak. Kita tinggal di sini ya. Bisa dengan cara pilihan ganda di sini, kisi pilihan ganda. Bisa dengan kisi pilihan ganda. Misalkan di sini jongkok. Jadi awalnya dengan jongkok ya, urutkan gerakan jongkok. Kemudian misalkan tangan di bawah, kedua tangan ya, kedua tangan. Nih. Di bawah, kita 2, 3 aja ya. Yang terakhir misalkan melompat. Ini pemberurutan malahan ya. Iya, Bu.
Ibu taruhnya jangan di situ. Lompat. Di sini berarti Itu jongkok. Nah, kita tinggal pilih di sini optionnya 1, misalkan ya. Ini 2 dan ini 3. Kita lihat tampilannya seperti apakah? Kita mulai ya. Oh ya, ini kita kasih wajib, kemudian kita atur dulu bentuk soalnya. Iya. Nah, di sini Dibuat kuis. Dibuat kuis. Karena ini Nah, itu akun lagi, belajar Bu. ID. Nah, ini ketemu lagi nih pasti seperti ini. Ketemu lagi. Karena akun belajar ID. Karena ini akun belajar ID otomatis hanya diperuntukkan untuk belajar ID ya. Tapi kita jangan khawatir, kita bisa buka, kita bisa hilangkan, dan ini bisa diberlakukan untuk semua, termasuk Gmail. Ya, untuk Gmail. Jadi tidak hanya terbatas pada akun belajar ID. Nah, kita juga bisa mengatur batasi 1 jawaban. Tapi biasanya untuk kelas 1 jangan ya. Karena mereka ngulang-ngulang lagi itu ada latihan anak ya, motorik juga, latihan mereka tentang pembelajaran yang mereka dapatkan. Iya. Nah, untuk kumpulkan email itu tergantung dari ibu bapak, apakah mengumpulkan email yang terkirim atau tidak, terserah ya. Itu kembali kepada masing-masing. Nah, untuk presentasinya, ini ada presentasi yang acak urutan pertanyaan. Ini biasanya pilihan ganda. Ini akan otomatis. Makanya biasanya kalau pilihan ganda, saya tuh biasanya kalau soal di Google Form nggak pernah pakai nomor urut Bu Afifah. Nggak pakai nomor urut, nggak pakai huruf. Karena ini biar aja, nanti akan otomatis teracak. Jadi siswa itu akan random jawab apa pertanyaannya. Sengaja ya, biar nggak itu juga ya. Nah, ini misalkan kita mau ditampilkan atau tidak apa-apa. Nah, jangan lupa, di sini kadang yang suka lupa guru lakukan. Pesan konfirmasi. Jadi ketika siswa sudah mengirim mengirim jawaban, kita ucapkan terima kasih anak-anak. Nah, kan anak-anak tuh senang tuh ada ucapan terima kasih dari kita, ya. Seperti itu. Kemudian di sini bentuknya adalah kuis. Ya, bentuknya adalah kuis. Sorry. Nah, ini ya. Tampilkan sebagai kuis ya. Nah, ini kalau kita menggunakan akun belajar ID, ini ada aktifkan model terkunci. Khususnya di Chromebook ya Bu Afifah ya. Ini siswa itu ketika membuka link kuis ini, dia tidak bisa membuka tab yang baru, tab yang lain. Nggak bisa nyontek Google bisa ya. Nyontek lah gitu ya, nggak bisa nyontek. Tapi karena di sini terbatas, tidak semuanya menggunakan Google Chromebook dan Google ID ya. Kita biarkan saja. Setelah itu di sini boleh diberikan jawaban yang benar. Jadi anak bisa tahu mana jawaban yang benar, yang salah kita atur ya, sama poinnya. Kita simpan. Setelah simpan, kemudian tadi pertanyaan yang pertama ini kita masukkan kunci jawaban. Melompat nomor urut berapa nih Bu Afifah? Nomor urut 3 ya? 3. Iya, melompat 3. Nah, skornya misalnya kan kita kasih 5 deh, jangan pelit sama nilai katanya ya. Kemudian kedua tangan di bawah ini 1 dan jongkok 1. Ini 2 ya. Kita beri skor semuanya sama ya. 5. Oke, selesai. Waduh. Nah, sekarang saya akan kirim ke linknya ya. Saya akan kirim. Saya pakai link yang biasa aja ya, yang dari sini ya. Ya, perpendek itu udah pendek kok. Harus di Saya kirim Bitly. di chat. Nah, ini silakan. Isi ya. Isi ya, silakan. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Boleh salah nggak ngisinya? Boleh, salah nggak apa-apa. Ini kan kita percobaan ya. Biar kelihatan kalau salah nanti kayak gimana tampilannya. Betul. Tapi ya, oke, kelas 1 kelasnya. Mau di-share itu juga Bu, pas saya ngisi? Boleh. Bentar. Nanti saya akan lihat. Silakan yang siswa kelasnya boleh mengerjakan, atau yang lain juga boleh lah. Nanti ada jawabannya, ada 2. Ini sudah masuk nih, ada 2 jawaban. Kita tinggal buka di sini. Nah, pada Google Form kelas 1. Sebenarnya kita enaknya apa? Kita analisis itu udah otomatis sih sebenarnya Bu Afifah ya. Analisis dari jawaban soal ini atau soal yang kita buat ini sudah teranalisis dengan sendirinya, prosentasenya, jenis tingkat kesulitan soalnya, kan kita bisa tahu nih mana yang layak memang untuk digunakan kembali dan tidak layak. Itu yang memudahkan dalam Google Form ya. Oh, ternyata ini sudah ada yang menjawab ya, ada baris melompat.
Oke, kita lihat jawaban dari Melompat. individu di sini yang sudah masuk ada kelas 1B. Oke. Oh, mau lihat skor nih, Bu. Saya bisa lihat skornya. Bisa lihat skornya juga. Ya, Bapak. skornya Nah. 0. Oke, nilai saya Bu, 5 Bu. Nilai saya 0, Bu. Karena Nah, jawabnya ini biasanya salah. anak-anak itu yang lucunya lagi ketika mereka setelah mengerjakan Google Form ya, itu mereka di screenshot Bu, kemudian dikirim di WhatsApp. Ya Bu, ini skor saya segini buat bukti Bu. Mereka tuh kadang-kadang perlu merasa yakin kalau bisa itu lihat. Betul. Tapi sebenarnya itu bisa kita atur ya supaya nanti nggak terlalu banyak screenshot karena anak kita yang di akhir di akhir itu kan suka ada kata terima kasih ya. Nah, kita bisa edit. Terima kasih anak-anak, tidak perlu screenshot, jawaban sudah otomatis tersimpan. Nah, itu udah cukup. Betul. Jadi yang tadi kadang itu yang suka dilupakan oleh kita ya. Itu kayaknya terlewat dan terlihat sepele ya, tapi itu penting karena anak-anak itu betul-betul memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita akan lihat ya hasil spreadsheet-nya. Nah, kita buat spreadsheet-nya seperti apakah nanti klasternya lagi. Aduh, kok denger klaster gimana kalau zaman sekarang ya? Klaster. Itu pertanyaan nggak nih? Nilai saya 5. Nah, ini akan muncul seperti ini tuh, Bu. Bu Erwina kelas 1 kan? Nih, Bu Erwina kelas 1 namanya di sini udah ada. Bu 1A udah ada di sini. Ini akan terpilah dengan pertanyaan yang sama. Oh, iya. Enaknya gitu. Jadi kita bisa langsung terpilah antara kelas 1 dan walaupun ini kan kelasnya sama ya, tetapi dari nama siswanya kita bisa menentukan mana nih kelas 1, mana 1B dan mana 1A. Ini bisa terpilah seperti ini. Jadi pengelompokannya sudah otomatis. Sama halnya ketika kita membuat soal mata pelajaran. Jadi satu Google Form itu bisa sampai berapa mata pelajaran dengan cara seperti ini. Ya. Nanti saya akan berbagi video tutorialnya ya. Karena memang kita nih kalau membahas tentang media ajar, bahkan sampai video pembelajaran banyak sekali ya yang ingin kita sampaikan Bu Afifah ya, berbagi lah. Kayaknya bahas Google Form juga panjang ya Bu, sebetulnya banyak. Sebenarnya banyak sekali. Kita bisa melampirkan video, bisa mengajak siswa untuk berkolaborasi ya. Di sini kita bisa, misalkan anak-anak, ya pertama kita berikan materi, anak-anak kalian coba lihat video atau simak video pembelajaran berikut. Itu bisa dilakukan menggunakan Google Classroom. Misalkan di sini kita tinggal masukkan linknya, ya video di sini. Kita masukkan videonya apa, misalkan atau bisa dari URL, bisa dari yang kita miliki, link dari Drive juga bisa. Itu nanti anak-anak tuh akan dengan sendirinya pada Google Form mereka udah menyimak video pembelajaran terus langsung mengerjakan evaluasi. Itu anak ya yang luar biasa. Bahkan bisa berkolaborasi. Seperti saya dengan Bu Ermina nih, seperti tadi absen, saya bisa ajak kolaborasi. Bu Ermina tolong diedit misalnya atau ditambahkan. Itu bisa dilakukan. Itu bahkan mungkin nanti kita ada kesempatan, ada waktu yang lain untuk membahas tentang Google Form, tentang media ajar yang lainnya ya Bu Afifah ya. Kita akan adakan diskusi, jadi stimulusnya dari kegiatan ini masih ada. Terputus sampai di sini. Silakan menggunakan Google Meet untuk saling berkomunikasi, berhubungan atau WhatsApp group untuk itu akan luar biasa. Paling tidak kita bisa mengukur dan bahkan bisa mengevaluasi diri kita sejauh mana sih yang sudah kita lakukan selama ini. Iya. Waktunya sampai terasa sudah jam 11.44 ya. Kurang ya Bu sebenarnya. Iya. Kalau kita bahas tuh yang penting Ibu dan Bapak di sini tuh bersemangat mau belajar dan mau mengeksplor apa yang sudah kita sampaikan sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam pembelajaran, dalam mengajar di kelas seperti itu. Sampai kita harus mengetik dulu lah. Sebenarnya ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan atau ya praktisnya ya. Kadang kan kita pengen praktisnya ya Bu Afifah ya. Iya. Yang simpel-simpel aja ya. Yang simpel-simpel aja. Contoh kita misalkan ada teks bacaan itu bisa menggunakan snipping tool.
snipping tool, nanti kita simpan, ya. Setelah disimpan, nanti kita tinggal masukkan gambar. Misalkan bacalah teks berikut di bawah ini. Jadi kita masukkan di sini nih bagian ini. Nah, kita tinggal masukkan yang ada teks di situ. Atau bisa juga kalau kita sudah menggunakan di PDF atau doc ya, itu bisa juga kita masukkan. Berupa voice juga bisa. Ya. Video juga bisa. Supaya kita nggak capek. Kalau saya sih biasanya biar nggak mau capek, saya baca. Saya bercerita. Selamat pagi anak-anak, coba kalian dengarkan cerita materi yang Ibu sampaikan. Nah, jadi itu seperti voice note, itu pun bisa kita lampirkan. Caranya dengan cara tadi ya. Kita tinggal mencari file yang kita akan lampirkan, ya. Kemudian nanti di sini kita masukkan seperti tadi video atau link ya. Nah, kalau link itu biasanya untuk voice kita menggunakan link dari MP3 yang kita simpan di Google Drive. Iya. Kalau misalkan tadi teks yang panjang, kita dengan menggunakan snipping tool, kemudian kita masukkan di sini nih yang bagian picture, ya. Tinggal cari ya, searching, carinya di mana, misalkan bisa kamera, bisa foto, bisa di Google Drive ya. Nah, seperti ini, misalkan ada teks bacaan atau dari unggah yang dari file kita. Nah, kita masukkan, tapi jangan lupa di atasnya kita petunjuk bacalah teks berikut. Bacalah misalkan teks berikut. Nah, gitu. Bacalah teks berikut, nanti tinggal di sini kita lampirkan, misalkan berupa pertanyaan ya, biasanya uraian ya, jawaban singkat atau paragraf. Tinggal masukkan gambarnya, nanti akan otomatis gambarnya di sini. Kita akan ambil sampling aja ya buat kita ya. Iya. Nah, tadi Ibu Ratna, saya akan cari snipping itu, misalkan teks bacaannya. Kita siapkan bacaannya dulu ya buat kita ya. Ini ada masuk. Terus, nah ini. Misalkan ini deh, saya buat. Nah ini misalnya name ini ya. Muncul tidak Bu? Tidak muncul ya? Enggak. Ah, udah nih. Saya ambil di sini. Nah ini contoh ini ya. Nah udah muncul ya? Oke. Oh, udah. Kita contoh dari teks ini, kita bisa copy paste otomatis bisa ya. Kita tinggal copy, tinggal pindahkan kalau ingin mempersingkat. Apa maksud tuh ingin cari mudahnya bisa dengan copy, kemudian kita pindahkan. Tapi kan kadang urutannya tuh nggak rapi ya. Nah, atau bisa juga kita dengan cara snipping tool. Biasanya pada laptop itu ada tulisan snipping tool. Karena saya sudah di-update ya, jadi snipping toolnya tidak muncul. Atau capture ya, atau capture. Nah ini kalau saya menggunakan snipping tool yang seperti ini kalau saya di laptop saya menggunakan ada gambar window, ya tampilan window, shift sama S. Itu caranya begitu, kontrol itunya, keyboardnya. Screenshot ya. Jadi screenshot ya, atau kontrol print screen. Nanti kita simpan, saya akan share lagi ya. Ini sebentar saya share screen lagi, nanti hasil snipping toolnya seperti ini. Nah ini hasil snipping toolnya seperti ini nih. Hasil potongannya atau screenshot, kalau screenshot ya, ada screenshot. Kalau ini kita menggunakan snip and scat. Nah ini kita bisa crop, bisa kita atur. Semana yang mau dipakai gitu ya. Yang akan digunakan itu segimana, misalkan segini nih. Ada gambar tampilannya. Kita tinggal crop ya, nanti ini ada tanda centang, kemudian kita simpan. Bahkan di Google Form itu ada platform snipping tool-nya juga di Google itu. Kita tinggal simpan di mana, misalnya saya simpan di desktop ya. Ini desktop, saya simpan. Kemudian nanti tinggal kita upload gambar yang kita memang butuhkan. Saya akan share screen yang selanjutnya. Mana tadi? Form. Ya. Nah ini tinggal kita upload gambar yang tadi teks ya, kita unggah. Karena disimpan di desktop, saya akan buka desktopnya. Ini dulu, nah udah ada. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul. Nah ini seperti ini tampilannya. Itu ya untuk mempercepat teks. Ada juga yang menggunakan aplikasi lain ya, aplikasi tambahan yang kita harus terintegrasi dengan Google Form. Caranya bagaimana? Bisa dengan seperti ini nih, ada add-on ya. Nah, ini ada add-on.
ada extension atau proctor, from presenter. Ini yang platform yang terkoneksi untuk akun belajar ID itu sudah ada semua di sini. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi. Ya, beda lagi dengan menggunakan Gmail biasa, Bu Afifah ya. Kita harus menginstal dulu atau mengkoneksikan dulu. Ini kalau ini sudah otomatis ada. Oke. Waktunya sebenarnya udah semakin sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita sampaikan ya terkait dengan Google Form atau media pembelajaran lainnya. Efektifnya sih memang seminggu ya Bu Afifah untuk kegiatan. Betul. Iya, seminggu. Efektifnya seminggu. Cuman karena kita terbatas waktu ya, insya Allah lah nanti ke depan ya kita akan mengadakan forum diskusi. Kita juga tetap membuka ya Bu Afifah. Di grup itu ya kalau bisa jangan sampai hilang hubungan komunikasi kita. Di Google Classroom pun silahkan tetap kita berkomunikasi. Jika ada yang mau berkolaborasi nanti akan saya ajak untuk berkolaborasi, untuk bergabung. Yang kelas percobaan itu bisa digunakan juga nanti ya untuk latihan-latihan, silahkan. Itu Bu Afifah, nanti kalau memang Bu Yanti tolong dong info saya sebagai guru dan murid ya. Nanti saya akan coba masukkan Gmail-nya gurunya, misalkan di akun belajar ID sebagai murid. Paling tidak kita bisa mencoba, silakan. Iya. Itu saja barangkali Bu Afifah materinya. Semoga apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan untuk ini? Tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad Saifuddin. Apakah Gmeet di Classroom ada limit waktu? Saya sudah jawab sih tidak ada. Betul kan Bu Yanti? Betul. Tidak sama ada dengan Pak. Aduh, alhamdulillah terasa. Sekali yang ingin kita sampaikan ya, berbagi pengalaman tuh menyenangkan sebenarnya ya. Betul. Kalau sih nanti materi-materi yang belum kita sampaikan pada saat sekarang ini, insya Allah akan kita kirim dalam bentuk video tutorial ya. Mungkin rekan-rekan juga nanti bisa melihat, bisa mencoba di rumah, bisa bereksplor sendiri ya dengan adanya platform Google seperti ini. Apapun yang kita coba, apapun yang kita dapatkan, itu pasti akan bermanfaat selama kita mau mempelajarinya. Betul sekali Bu Yanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh partisipasi. Saya mohon maaf atas nama pribadi, juga atas nama kami berdua, selaku tim yang melaksanakan inisiasi Bu Afifah ya, untuk kegiatan ini. Iya, betul Bu. Ya, sebenarnya inisiasi itu bisa dari siapa saja, kapan saja. Yang penting kita ada di mana saja ya. Bisa dilaksanakan dengan kegiatan yang sifatnya urgent, bukan urgent, dadakan juga bisa. Apalagi dengan kondisi. Kadang saya suka dengan Bu Afifah suka dadakan, tiba-tiba saya kirim link, Bu Afifah, yuk online. Kayak semalam ya. Termasuk untuk menjawab pertanyaan siapa kemarin? Bu siapa tadi? Yang streaming ya Bu Afifah? Bisa nggak Gmeet streaming? Bu Nurul Bu Nurul. Ya, streaming bisa nggak dengan Gmeet ya? Cukup dengan menggunakan streamnya. Ya, alhamdulillah kita bisa langsung live YouTube seperti YouTuber lain. Tadi malam juga kita live ya Bu ya? Nah, kita live tadi semalam kita ajak Bu Fitri ya. Sampai Bu Fitri. Bu Nur Fitri. Bu Fitri dari SD Kademangan 2. Iya. Itu. Baik, sudah azan rupanya Bu. Sudah azan zuhur, alhamdulillah. Baik Ibu dan Bapak, nanti setelah ini seperti biasa kalau tugasnya ada 3 ya sekarang ya. Lanjut ada 4 nggak Bu? Apa 3 aja cukup? Jangan banyak-banyak. Paling tugasnya hanya membuat Google Classroom saja ya Bu ya. Membuat Google Classroom, nanti tinggal share saja kepada kita bahwa Ibu sudah membuat Google Classroom, itu sudah luar biasa. Karena kita kan namanya mencoba ya. Membuat Google Classroom, kemudian kalau media pembelajaran ya kita bisa menggunakan yang kemarin kita sudah latihan seperti dokumen, seperti slide, ya, spreadsheet dan sebagainya. Ataupun kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bisa didiskusikan di forum atau melalui WhatsApp, silahkan. Kami insya Allah dengan terbuka kita akan mencoba menjawab, memberikan jawaban walaupun mungkin tidak memuaskan ya Bu Afifah ya, tapi paling tidak kita sudah yang terbaik. Iya, dan mungkin mohon maaf juga dari sekarang nih kalau jikalau kami ketika merespon tuh agak lama, nggak selalu on di HP. Tapi yang paling on itu
Bu Yanti sih sebetulnya. Siap sedia. Kalau saya memang ada keterbatasan ya, itu di rumah kayak gitu. Bu Yanti top lah, pokoknya kalau ngerespon tuh paling cepet. Alhamdulillah, Tercepat. kita coba. Kita coba. Oke, Silakan Bu Afifah. sudah dihubungi Bu? Mm-mm. Termasuk tadi yang video YouTube juga Bu, ada beberapa ibu guru nih yang menyampaikan kalau mengerjakan tugas yang praktek 2 itu nggak bisa menyisipkan YouTube di slide katanya gitu. Itu biasanya kalau misalkan untuk menyisipkan YouTube di slide, Ibu buka dulu YouTube-nya. Jadi link YouTube-nya dibuka. Apa maksud tuh web YouTube-nya dibuka ya. Kemudian nanti di copy-nya tuh bagian atas. Jadi nanti bisa di search lagi. Jadi link YouTube-nya yang kita pakai ya, kalau nggak bisa terus ya. Link YouTube-nya yang kita pakai. Nanti saya, kok ini salah ya? Assalamualaikum, Bu Yanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya. Iya, silakan Pak. Boleh langsung ya? Boleh Pak, langsung Pak. Iya, mohon maaf sebelumnya. Ini saya pakai nama teman di Bakti Jaya nih. Enggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan siang hari ini, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta karena baru bisa gabung di bersama Bapak Ibu sekalian, karena memang banyak kegiatan yang harus kami lakukan. Dan juga selamat kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah mengikuti webinar dari hari pertama sampai hari ini, di hari yang ketiga, yang terakhir ya. Dan apresiasi dari kami, dari PGRI Cabang Setu, yang pertama untuk peserta dulu ya. Karena kalau nggak ada peserta, Bu Yanti, Bu Afifah nggak akan bisa menyapa. Betul. Jadi terima kasih kepada peserta semuanya atas partisipasinya, atas antusiasmenya mengikuti webinar ini, dan kegiatan ini memang sudah kita komunikasikan gugus dengan K3S, jadi PGRI Cabang Setu bisa mengambil peran karena sudah dikomunikasikan dengan pengawas juga ya. Dan terima kasih juga apresiasi buat Pak Pengawas, Pak Suhartono MPD yang sudah mensupport dan menjadi narasumber. Dan yang paling istimewa tentunya untuk kedua narasumber kita, Ibu Yanti dan Bu Afifah. Bapak Ibu semua harus ikut senang dan bangga kita punya dua narasumber yang ini ada di Setu. Ya, di kecamatan lain saya yakin nggak ada Bu Yanti dan Bu Afifah. Bingung Pak nanti ke Bapak. Ya Bu ya. Kemudian saya ngintip-ngintip, ini ada sahabat kita dari Chip Team ya, Bu Ratna. Betul. Ratna nih. Ternyata beliau masih terus gabung dengan Setu. Sukses ya Bu ya, di Rengas ya. Nanti ketemu di event yang lain. Bapak Ibu, harapan kami dari PGRI, apa yang dipelajari disampaikan narasumber 3 hari ini menjadi stimulus dari sisi edukasi Bapak Ibu terkait pembelajaran di sekolah untuk masa akan datang, baik di pandemi maupun nanti mudah-mudahan di new normal. Ya, mudah-mudahan semuanya membawa manfaat, dan juga saya berharap Bapak Ibu semua menjadi inspirasi di sekolah masing-masing. Inspirasi bagi anak-anak yang Bapak Ibu didik di sekolah. Karena keberhasilan kita sebagai guru itu melekat pada karakter anak didik kita. Ya. Mudah-mudahan di waktu yang masih ada untuk kita mengabdi, ini menjadi tambahan bekal. Dan mohon dukungannya buat PGRI, untuk PGRI Cabang Setu,
Dan ketika bicara PGC itu bukan untuk Pak Ujang Sopyan, tapi untuk semua anggota yang ada di kecamatan Setu, baik kepala sekolahnya maupun juga guru-gurunya. Bapak Ibu siap untuk maju bersama ya Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Siap. Makasih. Mohon maaf saya merasa banyak dosa nih 3 hari ini hanya ngintip hanya mantau, tapi saya komunikasikan dengan pengawas juga dengan narasumber dan saya baca semua respon teman-teman di WA grup itu. Ya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat. Nanti tolong finishingnya sampai dapat sertifikat. Karena itulah nanti yang menjadi bukti fisik untuk Bapak Ibu dalam pengembangan diri. Harapan kami di PGRI hanya satu di antaranya. Kami ingin mengawal semua karir Bapak Ibu jangan sampai ada yang terkendala. Solusinya diantaranya mengadakan pengembangan diri seperti ini. Ini adalah bagian PKB yang programnya ada di bawah kepala sekolah. Nanti di sekolah tolong juga dikomunikasikan dengan ibu bapak kepala sekolahnya bahwa kegiatan seperti ini jadi kebutuhan kita bersama. Dan kalau di sini ada ibu bapak kepala sekolah, terima kasih supportnya dan kerjasamanya. Kita sudah berjalan melangkah maju bersama. Mudah-mudahan Setu tetap eksis di kota. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu, Bu Afifah, Bu Yanti, mohon izin ya. Iya. Pak boleh langsung ditutup karena kemarin kan Pak Hartono buka dengan resmi. Jadi untuk hari ini Bapak diminta berkenan untuk menutup dengan resmi juga acara ini. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan webinar kita selama 3 hari ini kita tutup ya. Saya ngetuk meja saya nih ya. Iya Pak. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang, orang tua kita ya di Kecamatan Setu, Ketua PGRI Kecamatan Setu, dan sekaligus kepala sekolah, juga pokoknya orang tua kita lah di sini ya, bapak kita semua. Jadi mudah-mudahan motivasi dari Bapak juga menular nih ke kami semangatnya, terus menular dan terus berkarya, terus mengembangkan diri. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak, acara dari hari pertama hingga hari ketiga ini alhamdulillah terselenggara dengan baik ya, relatif lancar. Adapun gangguan teknis dan sebagainya, kami mohon maaf sekali lagi jika itu menjadi sebuah kekurangan yang kami tampilkan ya, yang kami munculkan itu memang murni dari kesalahan teknis yang kami lakukan, mohon maaf. Jika ada yang bisa diambil, alhamdulillah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang memang kami hanya sebagai perantara untuk berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita masih bisa stay tune di grup WA ya, di WA grup. Silakan disimak kalau ada pertanyaan. Di Google Classroom juga bisa di chatnya, kemarin kita manfaatkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Kalau ada yang mau ngundang nih, mau mengadakan Jimit, boleh. Atau kita juga mau coba streaming di YouTube sekalian, boleh juga. Ya, sama-sama Ibu yang di chat, mohon maaf saya tidak sapa satu persatu. Sama-sama terima kasih juga atas kehadirannya hari ini, Bu Yanti. Di manakah dirimu berada? Ya, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin dalam penyampaian materi ya, Bapak Ibu ya. Entah itu materi ataupun kecepatan kita dalam menanggapi merespon dari rekan-rekan. Satu hal lagi, untuk mendapatkan sertifikat yang dikirim melalui email, itu saya ingatkan kepada rekan-rekan yang hebat untuk melengkapi tugas-tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, daftar hadir sampai dengan hari ketiga tolong dilengkapi. Kalau misalkan Bu, saya kemarin terlambat mengisi, nggak jadi masalah. Ya, yang penting partisipasi walaupun hanya 1 atau 2 jam karena gangguan jaringan atau memang ada kegiatan lain, bagi kami tidak masalah. Dan kami juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah seluruhnya ya, termasuk Bapak Ketua PGRI Pak Ujang Sopyan, SPD selanjutnya Pak Hartono selaku pengawas, luar biasa sudah memfasilitasi kita ya Bu Afifah ya dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bagi rekan-rekan yang memang ada ingin berkesempatan seperti kami ini, silakan. Otomatis
kita bisa menampungnya, bahkan kita bisa berdiskusi dengan PGRI atau gugus ataupun dengan KKG. Itu Bang ya. Itu saja barangkali yang kami sampaikan. Kami ingatkan kembali untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan secara online. Mohon email, jangan sampai salah ketik ya seperti kemarin, dilengkapi. Kemudian nanti akan kita kirim link Google Form terkait dengan biodata rekan-rekan guru serta data checklist tugas yang sudah diselesaikan. Jika sudah selesai diselesaikan, data checklistnya tinggal diisi semuanya, lengkapi, kemudian kirim kepada kami. Jika memang belum, kami tunggu hingga dengan hari Sabtu pukul 12 ya Bu Afifah ya, tengah malam ya. 12 tengah malam. Jadi kami masih bisa memberikan kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi. Sudah berakhir hari ketiga. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup pertemuan kita kali ini, webinar series 2021 PGRI Kecamatan Setu bekerja sama dengan Google for Education, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Revo Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu, Bapak Ibu ya. Ngatur nuhun Pak Ya, Ujang. silakan Pak. Makasih. Terima kasih Bu Afifah, Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti, Bu Afifah. Terima kasih Bu Yanti, Bu Afifah. Sama-sama Bu, mangga. Terima kasih. Mana beli Neng? Udah. Sudah kami rekam Bu. Iya. Iya, ada ibu. Ada ibu satu lagi. Mana ibu satu lagi? Ibunya banyak Oh sekali. iya. Ya kok ibunya ada satu lagi katanya. Iya, ada ibu dong. Udah ya? Salam. Terima kasih Bu. Nah, Izin Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti. sama-sama Bu Ayu. Love you full. Lope-lope. Lope-lope. Dadah. Saya tutup zoomnya ya Bu ya. Boleh silakan. Terima kasih semuanya. Pak. Ya, yuk. Dah.